Tentu setiap individu yang terlibat dalam kasus Agus tadi itu punya perjalanan sendiri-sendiri dalam kehidupannya. Kalau kita bahasa di bidang psikiatrik itu namanya psikodinamika. Perjalanan seseorang, si Agus pun perjalanannya tumbuh menjadi seperti sekarang itu kan panjang sekali. Betul. Para korban pun itu memiliki perjalanan yang berbeda-beda sampai mereka bertemu dalam suatu situasi yang sangat kita tidak harapkan seperti ini. Kayaknya orang ini orang yang tepat yang bisa membantu menghadapi masalah itu. Nah, situasi itu yang kita tidak tahu ya para korban, tapi kalau digali, itu akan ada temu. Kenapa? Karena ketika seseorang tidak dalam kondisi psikis dan psikologisnya terdampak ataupun misalnya ada masalah sesuatu, itu akan bisa lebih rasional dalam pengambilan keputusan. Tentu saja tidak semua hal sesuai dengan harapan. Betul. Tidak ada orang yang mau menikah tiba-tiba ingin bercerai. Atau mungkin nanti ada orang yang mau menikah karena tuntutan ekonomi, salah satu harus bekerja menjadi pekerja migran ke luar negeri gitu. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nggak perlu saya kenalin lah, udah kenal tuh di part 1 bersama Dr. Emirat. Sudah panjang kita bahas kemarin Dr. Biat ya. Jadi terkait fenomena hari-hari ini Pak Dokter, jadi ternyata masih banyak meninggalkan pertanyaan, terutama setelah menonton. Nah, apalagi setelah korban keempat hadir di sini, memang ya netizen ini. Jadi selalulah netizen maha benar dengan komentarnya. Artinya mohon ini kami mohon jangan menghujat atau memberi komentar sebelum menonton dengan sepenuhnya. Artinya ambillah kesimpulan, ngomentari itu jika sudah menonton versi full. Nah, pelajaran kemarin Pak Dokter, jadi ketika potongan video itulah sebatas informasinya. Jadi itu yang dikomentari. Nah, hari ini Pak Dokter, masih ada kaitannya dengan Agus ini. Jadi saya melihat fenomena sosial yang sangat luar biasa. Bahkan di media sosial sedikit terganggu gitu. Pada akhirnya anak-anak juga menonton. Ya, yang sebetulnya bukan konten untuk mereka gitu. Nah, kalau melihatnya yang bukan sih kita mau mencari yang salah ini. Tapi dari segi keilmuannya nih, dari psikiaternya nih. Sebetulnya kasus Agus ini terjadi kalau dilihat dari ilmu psikiater itu bermuaranya dari mana nih, Pak Dokter? Iya, terima kasih Kak Yus. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari mana mulainya gitu, tentu setiap individu yang terlibat dalam kasus Agus tadi itu punya perjalanan sendiri-sendiri dalam kehidupannya. Kalau kita bahasa di bidang psikiatrik itu namanya psikodinamika. Perjalanan seseorang, si Agus pun perjalanannya tumbuh menjadi seperti sekarang itu kan panjang sekali. Betul. Para korban pun itu memiliki perjalanan yang berbeda-beda sampai mereka bertemu dalam suatu situasi yang sangat kita tidak harapkan seperti ini. Nah, proses perjalanannya itu banyak sekali yang berpengaruh. Ada aspek biologikal, bagaimana mereka terbentuk dari proses kehamilan sampai mereka lahir ke dunia. Kemudian dari bagaimana mereka lahir dan tumbuh kembangnya itu dengan pendampingan oleh orang-orang di sekitar, orang tua terutama. Kemudian bagaimana desain lingkungannya, bagaimana desain norma sosial dan norma budaya itu akan terbentuk. Dan itu akan menjadikan gambaran. Saya melihat di podcastnya Kayus kemarin itu ada satu pengambilan keputusan yang luar biasa, tetapi tidak semua korban bisa seperti itu. Itu sangat berpengaruh dari proses bagaimana psikodinamika mereka tumbuh sampai situasi itu terjadi. Jadi ini memang kalau mungkin ya pihak kepolisian lah yang paling tahu ya. Dari belasan korban itu dan pendamping ya, dalam dangkalnya sebuah trauma psikologis, jadi memang disitulah terjadi. Namun kalau saya lihat kemarin yang korban keempat, ini dia lebih cepat, mungkin ya tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh trauma masa lalu. Nah mungkin sehingga dia lebih cepat tanggap gitu. Jadi mengambil kesimpulan, bahkan kemarin ini saya ada bersama orang yang pinter hipnotis, secara keilmuan dia udah tersertifikasi. Saya diskusi panjang. Nah ternyata
dengan bukan hanya ancaman yang membuat pikiran orang itu, tapi dengan iming-iming seperti dijadikan emas ya, emas satu kotak, gitu ya, itu juga ternyata bisa masuk katanya. Kalau dari psikiater nih, jadi memberi harapan lebih, memberi harapan, dan yang diberi harapan ini menangkapnya sebagai sebuah sugesti 100%. Kalau di psikiater apa disebut ini? Ya, jadi kalau dalam ilmu psikiatri kita kan banyak sekali ya. Jadi seorang psikiater ketika bertemu dengan klien atau pasiennya itu memang yang nomor satu itu adalah membina rapport, membina hubungan trust and understanding. Jadi rasa percaya dan pengertian. Jadi ketika sudah dapat trustnya, maka sugesti itu akan mudah banget masuk. Sehingga kalau saya mengajar untuk para murid-murid saya, calon-calon dokter itu adalah ketika kita bertemu dengan pasien, ketika bertemu dengan klien kita, maka membuat bagaimana mereka trust dengan kita. Nah, tahapan trust ini yang memang membutuhkan banyak sekali latihan, banyak sekali kompetensi di situ. Untuk bagaimana orang yang baru ketemu pertama kali trust. Bayangkan kalau ke psikiater itu, Kayus, jadi seseorang itu kan akan menceritakan masalahnya. Bagaimana ketemu pertama kali orang kan belum tentu kira-kira bisa nggak ya dokter ini bantu saya gitu. Tapi kalau orang sudah terlatih, dia bisa menjelaskan misalnya dari perjalanan penyakit, menjelaskan faktor risiko, data epidemiologi, keberhasilan terapi. Nah, itu akan membuat seseorang akan terpancing untuk mencerita lebih jauh lagi, untuk memberikan informasi lebih banyak lagi. Nah, ketika sudah dapat trustnya, maka kita lebih mudah. Kalau di ilmu psikiatrik itu lebih mudah untuk membuat rencana tindak lanjut, plan of care-nya kita mau buat apa. Pasien-pasien psikiatrik itu nggak ada yang berobat sehari. Berobat itu 6 bulan paling cepat, 1 tahun. Kalau nggak bina rapport, mereka nggak akan mau untuk melanjutkan terapi selama itu. Nah, makanya kalau dibilang psikiatrik itu ilmu untuk membuat trust dan saling pemahaman itu menjadi modal utama. Nah, sehingga akan terbentuk hubungan antara dokter dan pasien yang baik seperti itu. Tapi di posisi ini nih, kenapa bisa sekali kayaknya gitu? Kalau seperti itu memang kita perlu lihat lagi. Ada beberapa situasi-situasi. Ada beberapa situasi-situasi yang bisa memunculkan seperti itu. Satu yang dia bilang kondisi pertama adalah kondisi biologikal. Biologikal itu ada fisik di situ, ada kondisi ketidaknyamanan secara otak di situ. Bisa saja dalam kondisi letih, capek, lagi dalam tidak kondisi yang fit saat itu. Itu bisa menyebabkan seseorang lebih mudah tersugesti atau mendengar arahan atau yang kedua bisa secara psikologis atau psikisnya memang dalam kondisi yang tertekan. Ada dalam kondisi yang lagi sedang tidak nyaman, sedih atau kebingungan untuk mencari solusi terkait suatu masalah yang sedang dia hadapi. Nah, ketika ada seseorang yang memberikan harapan memberikan masukan, solusi, bahkan hanya ada di sebelahnya saja karena mendengarkan saja, itu orang akan sudah nyaman dan bisa menuruti dan memberikan rasa kayaknya orang ini orang yang tepat yang bisa membantu menghadapi masalah itu. Nah, situasi itu yang kita tidak tahu ya para korban, tapi kalau digali itu akan ada temu. Kenapa? Karena ketika seseorang tidak dalam kondisi psikis dan psikologisnya terdampak ataupun misalnya ada masalah sesuatu, itu akan bisa lebih rasional dalam pengambilan keputusan. Nah, itu. Kemudian ada aspek misalnya ada sosial. Aspek sosial lagi itu juga sangat berpengaruh. Contoh misalnya ketika dia tumbuh dalam situasi-situasi yang mungkin sebelumnya pernah ada riwayat trauma sebelumnya gitu, ketika dia mendapat dukungan misalnya ada pelaku misalnya datang memberikan sejenis mengajak bicara supaya dan sedang dia dalam kondisi tidak nyaman dan tidak ada tokoh yang mungkin yang hadir dia hadir, itu bisa memberikan kalau bahasa kita itu kenyamanan sehingga korban bisa menuruti apa yang diinginkan. Jadi proses masuknya Agus ini pada waktu yang tepat. Jadi begitu dia tahu momentum, inilah saya bisa masuk, disitulah dia bisa. Entah apa yang metode yang dipakai kan, intinya korban ini awalnya semuanya merasa nyaman dibuat, sehingga muncullah trust.
bercerita itu. Wow, ini luar biasa. Nah, berikutnya nih Pak Dokter, saya lebih ke bagaimana sebetulnya fenomena yang Pak Dokter potret akhir-akhir ini. Saya melihat ada kenapa banyak anak-anak gadis nongkrong sendiri atau bahkan terlalu asik dengan gadgetnya sendiri sehingga dia itu terisolir dari dunia nyata sesungguhnya. Mungkin ya di dunia maya yang ada di depannya, mungkin dia jadi orang yang menjadi sangat peduli. Tapi begitu dia ke dunia nyata, ke lingkungan sekitarnya, itu menjadi berbeda. Secara psikologi, sudah ada nggak penelitian-penelitian yang terbaru terkait ini? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat di beberapa jurnal yang saya lihat, ini kan memang lebih banyak ke aspek bagaimana tumbuh kembang remaja itu. Jadi kalau jurnal-jurnal yang dilihat, bagaimana tumbuh kembang remaja di fase saat ini memang agak berbeda dibanding generasi-generasi sebelumnya. Kalau kita bicara generasi Z dan Alpha ini memang agak karakteristiknya agak berbeda. Kenapa? Karena sudah ada influence dari media-media, kemudian ada gambaran dari smartphone, kemudian paparan-paparan informasi yang mungkin belum pas untuk usianya. Itu sudah terpapar sejak usia kecil. Nah, kalau dilihat di beberapa gambaran kasus yang saya coba lihat gitu, di beberapa literatur dikatakan memang angka untuk masalah mental emosional pada remaja itu kan cenderung akan dia mengalami peningkatan. Bahkan angkanya mencapai 13% dari populasi remaja. 13% dari populasi. Jadi kalau itu besar nggak kalau dari 13% dari populasi remaja? Itu gambarannya. Jadi kalau kita lihat di angka 13% yang mengalami masalah ini mental emosional. Mental emosional kan variasinya banyak ya. Dia bisa ke anxiety, depression, bahkan mungkin trauma, PTSD kalau bahasa kita. Itu angkanya itu di kisaran bisa ada 6 sampai dengan 9% dari total besar ke 13%. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah semuanya sudah mendapatkan pendampingan? Apakah semuanya sudah terdeteksi? Apakah semuanya sudah mencari teman bicara yang tepat gitu? Nah, kalau kita bicara tadi kan remaja ini proses peralihan dari fase kanak ke dewasa. Fase perubahan hormonal di situ, fase mereka mulai menyukai lawan jenis di sana, fase penasarannya ada di fase itu, fase ingin bertanyanya di situ. Sehingga peran lingkungan itu tinggi di situ. Akhirnya apa? Lingkungan yang perannya harus memberikan edukasi munculnya di sini. Pindah ruang ya. Yang mengedukasi adalah smartphone-nya. Jadi edukasi yang didapatkan bisa dari TikTok, bisa dari Instagram, bisa dari Facebook. Nah, fenomena itu yang saya tangkap. Kenapa masalah kesehatan jiwa itu jadi meningkat 3 tahun, 4 tahun terakhir? Kenapa? Media juga. Gen Z ini sangat fokus dengan kesehatan jiwa. Jadi banyak banget mereka concern dengan itu, ya. Sehingga cenderung ada kecenderungan dianggap kayak generasi strawberry cepat rapuh. Karena mereka memahami gitu, mengetahui, semakin banyak tahu mereka akan lebih mudah untuk mencari informasi dan meminta bantuan. Jadi kesannya angkanya meningkat dibanding dulu. Kalau dulu accessibility-nya kurang, terpapar kurang, deteksi dini juga tidak terlalu tinggi sehingga tidak terlihat angka yang signifikan seperti itu. Ini kalau kita mencari siapa yang salah, kalau kata lagu ya, entah siapa yang salah, ku tak tahu. Jadi kalau kita merunut ini kan tentu semuanya tidak bisa berdiri sendiri dong. Bahkan ada beberapa yang saya dengar dan saya coba baca, bahkan ada juga kaitannya mungkin ya bagi di pedesaan kita gitu loh. Banyak yang per angka kawin cerai itu cukup tinggi dan bahkan begitu punya anak kecil ditinggallah merantau. Sehingga anak ini diasuh oleh keluarga terdekat. Dan itu kan dari segi pemenuhan kasih sayang terus keberadaan mereka ini kan menjadi masalah tersendiri itu. Nah, Dok, apa sebetulnya yang karena ini dekat di daerah kita gitu loh. Apa kalau bisa memberikan saran gitu. Bagaimana sebetulnya? Oke, ini faktanya loh. Fakta sosialnya seperti itu. Tapi minimal untuk mengurangi agar sama sekali enggak terkontrol kalau. Gini Kak Yus, kalau saya
menyampaikan teori bahwa ayah bunda itu harus ada, harus hadir dalam proses tumbuh dari fase kanak menjadi dewasa. Kok harus? Ya, karena mereka butuh bimbingan untuk sampai fase dewasanya. Fase kanak mereka harus mendapatkan banyak sekali informasi tentang agama, baik buruknya, boleh tidaknya, halal haramnya, sunnahnya apa agama. Yang kedua hukum, mana yang boleh, mana yang tidak, itu harus jelas tuh sampai umur 13 tahun itu oleh orang tuanya. Yang ketiga ada budaya kita gitu. Budaya kita, mana yang sesuai budaya, mana yang tidak, mana ini yang tidak boleh keluar malam, kenapa tidak boleh, itu harus sudah dijelaskan itu. Konsep merari kayak apa, sorong serah itu udah terjelaskan gitu. Dan ketika mereka mengikuti kegiatan budaya di adat istiadat kita, dan ada yang menjelaskan gitu. Nah pada fase ini bila itu tadi bila terjadi, kan tentu saja tidak semua hal sesuai dengan harapan. Tidak ada orang yang mau menikah tiba-tiba ingin bercerai, atau mungkin nanti ada orang yang mau menikah karena tuntutan ekonomi, salah satu harus bekerja menjadi pekerja migran ke luar negeri gitu. Nah itu harus ada yang mengambil peran. Jadi kalau misal terjadi perpisahan, ini anak di mana dia? Kalau misalnya dia akan stay bersama ibunya, maka ada peran siapa yang menjadi ayahnya untuk menjadi role model, menjadi figur ayahnya. Bukan mesti harus dapat ayah baru, tidak. Tapi ada figur yang menjadi ayah, bisa paman di situ, bisa kakek di situ. Tapi apa? Berfungsi sebagai ayah. Fungsi ayah itu apa? Memberikan perlindungan, memberikan penjelasan, memberikan rasa aman gitu. Nah, cuman sekarang konsep itu kan tidak seperti nikah. Ketika dititip misalnya di kakek nenek, kakeknya berperan sebagai kakek. Tidak sebagai ayah. Sebagai kakek apa? Cuma hanya memberikan fasilitas saja. Cuma ada figurnya saja, tapi tidak memberikan pendampingan. Nah, begitu juga ketika misalnya tinggal dengan nenek. Neneknya berperan sebagai nenek, tidak berubah menjadi sosok ibu di situ. Nah itu yang mungkin kenapa ini penting, karena fase tumbuhnya itu perlu pendampingan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita cari siapa yang salah, kita nggak bisa menyalahi sesuatu yang di luar kendali kita. Gitu. Tetapi kita perlu mencari solusi untuk saling menginspirasi seperti YS Podcast ya. Bagaimana ketika ada masalah kita cari solusinya, Niki. Gitu. Jadi ketika ada perpisahan, anak tidak menjadi korban. Terkadang yang bapak sudah dengan siapa, ibu sudah dengan siapa, terus anak mau sama siapa? Berdiri sendiri di situ. Nah, kita mencoba untuk apa? Meraba rasakan perasaan mereka, gitu. Mereka juga ingin memiliki orang-orang yang membuat mereka nyaman. Khawatirnya situasi inilah yang dimunculkan oleh para orang-orang yang tidak baik untuk memberikan rasa nyaman dan akhirnya memanfaatkan anak-anak remaja itu. Tidak sedikit kasusnya. Betul. Fenomena saya melihat sangat luar biasa. Yang awalnya dia merasa nyaman karena dilindungi, tapi ternyata juga tidak bisa. Betul. Beberapa kasus memang banyak pelaku adalah orang terdekat. Itu masalahnya. Nah ini kan kalau kita melihat fenomena sosial lagi nih, wow, kayaknya udah susah juga itu. Artinya remaja-remaja ini melihat semuanya nggak aman ternyata gitu. Semua tempat ternyata tidak bisa kita katakan nyaman untuk tumbuh kembang mereka gitu. Nah fenomena sosial ini dok, jadi saya rasa memang ini fenomena gunung es yang muncul aja di permukaan hanya sedikit yang kita ketahui, tapi yang di bawah itu sangat mengerikan gitu. Gini Kak Yus, saya ada beberapa kasus yang datang ke praktek ya. Di rumah sakit jiwa menanyakan bahwa ini remaja saya kok tiba-tiba berubah. Berubahnya bagaimana? Ini kok tambah jauh, kan kebetulan dia adalah anak angkat gitu. Berubah karena udah nggak mau deket lagi sama ayahnya. Terus saya sampaikan saat itu, sejak kapan saya wawancara, ternyata setiap melihat beberapa informasi di media bahwa ada kan mungkin Pelunggu juga sempat lihat ya di media-media itu banyak kejadian-kejadian dilakukan oleh ayahnya, oleh sambung betul. Sehingga dia tambah jarak
Nah, saya sampaikan di sana peran orang tua pada fase anak itu adalah menjelaskan. Makanya di sana kan ada aturan agama tuh. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana batasannya mahram itu yang mana, mana boleh menyentuh, mana area yang tidak boleh, mana aurat yang mana. Itu kan sudah terdesain dari usia di bawah 13 tahun harusnya saat mereka pendidikan sekolah dasar itu. Bahkan ketika yang menjadi pelaku misalnya ada gurunya atau apa, itu kan ketika ada kalau mereka sudah tahu ini tidak boleh, mereka akan menjauh dan tidak mengiyakan yang dilakukan oleh orang dewasa tadi. Nah, inilah pentingnya pendidikan yang diberikan di usia anak-anak itu terkait aturan-aturan yang mana boleh, mana tidak berdasarkan agama. Wow, ini jadi PR panjang dan banyak pihak. Banyak banget. Iya, ini butuh kolaborasi yang sangat luar biasa. Bukan hanya saja kita bisa melihat dari ternyata bapaknya, karena kita nggak tahu masalah apa sebetulnya dihadapi si bapak ini juga gitu. Jadi ini sangat butuh kolaborasi yang sangat luar biasa. Dan nah, ini kalau saya bertanya ke Dr. Diatnya, sebetulnya nih ada nggak program-program atau di RSJ atau program dari dinas itu yang memang menyasar ke usia ini? Iya, kalau di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Rahma kebetulan untuk teman-teman di ES Podcast, saya kebetulan tugas di RSJ sekali kita ada beberapa program. Itu program-program yang didesain oleh Rumah Sakit Jiwa itu udah bagus-bagus banget. Yang pertama itu namanya ada psikolog Ghost to School. Psikolog Ghost to School. Ini kan menyasarnya remaja. Psikolog sekolah. Ghost to School ini memang tindakan awalnya adalah preventif promotif. Bagaimana untuk mempromosikan kesehatan jiwa, bagaimana untuk mencegah para remaja mendapat masalah kesehatan jiwa ke depannya. Nah, ini ada deteksi dini, kemudian ada bagaimana mereka untuk melakukan intervensi di tempat ketika menemukan satu kasus. Itu ada psikolog Ghost to School. Kemudian ada kalau di kita bentuknya edukasi melalui namanya Bincang Jiwa. Cuman memang belum sebesar ya. Kita kolaborasi. Kita sama-sama besarkan, ini sangat bermanfaat. Nah, kalau untuk dinas kesehatan provinsi ini memang udah ngegas terus sudah beberapa tahun terakhir ya, terutama untuk remaja. Jadi kita itu di dinas provinsi kita melatih beberapa pemegang program jiwa untuk melakukan deteksi dini dulu. Jadi di sana itu mereka didesain untuk bisa melakukan identifikasi para remaja terkait kesulitan dan kekuatan mereka. Jadi kalau kesulitannya itu dilihat yang mana yang memiliki kecenderungan agresif, mana yang impulsif, mana yang kesulitan komunikasi dengan teman sebaya. Nah, itu terdeteksi di layanan primer di puskesmas. Mereka akan turun tuh ke sekolah-sekolah, ke komunitas remaja. Sama dilihat kemampuan prososialnya dengan alat ukur yang kita udah desain dengan Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian itu kalau sudah dapat data akan dilakukan intervensi. Intervensi tentu dengan desainnya komunitas gitu. Nah, kalau saya sendiri memang sejak 2023 itu desain pengembangan komunitas untuk remaja namanya Teman Bicara Sejiwa. Teman Bicara Sejiwa. Itu salah satu bentuk perhatian kita. Para isinya ada beberapa saya dan teman-teman dokter yang masih muda-muda. Kenapa saya nggak pakai yang senior-senior? Karena untuk masuk ke remaja kan beda. Betul. Kalau terlalu sepuh remaja agak nggak nyambung nanti ngomong. Ini memahami segmen ini. Jadi kita itu buat komunitas Teman Bicara Sejiwa itu menyasar remaja, dan kami kolaborasi dengan para komunitas-komunitas yang luar biasa banget concern di bidang kesehatan jiwa remaja. Ada Siapa Kamu Indonesia, ada Senyum Puan juga yang concern untuk dampingi korban. Itu juga kami kolaborasi dengan mereka juga bikin MOU kesepahaman untuk bagaimana kita bersama-sama gerak tuh untuk remaja. Dan kami juga kolaborasi dengan teman-teman dari salah satu komunitas di BKKBN namanya Genre. Genre ya. Jadi itu kampanye juga itu. Jadi Genre mereka punya PR di remaja untuk konsultasi dan edukasi, kami masuk di sana. Karena kebetulan Teman Bicara Sejiwa kan isinya medis ya. Kami isi di situ supaya mereka itu bisa menjadi teman bicara untuk
untuk sahabat-sahabatnya, untuk temennya. Gitu. Iya. Wow, ini teman bicara sejiwa. Wow, ini anak-anak remaja nih. Wah, kalau ini sudah disiasati, bahkan dokter yang turun pun dokter yang seumuran ini. Pasti nggak mau dikatakan lebih tua nih Pak Dian nih. Jadi ini sebuah strategi. Namun kembali lagi nih ke kita ya, masyarakat di Nusa Tenggara Barat, sebetulnya sudah ada berarti ya. Layanan-layanan itu sudah hadir. Bahkan saya lihat di medsos, di IG-nya Dr. Diat, wah aktif sekali. Wah, karena itu udah masuk banget itu. Segmen IG itu memang remaja. Jadi segmen mereka sudah, Pak Dr. Diat sudah bisa masuk. Nah, ke depan mungkin ya, terkait kolaborasi tadi, YS Podcast siap nih. Oke, siap. Mari kita bersama-sama ini karena untuk katanya itu mempersiapkan generasi emas tahun 2045. Sebetulnya memang sejak dalam kandungan atau bahkan sebelum menikah pun harusnya sudah diprogram untuk menghasilkan yang sesuai diinginkan tahun 2045 nanti. Dr. Diat, terima kasih sudah hadir di YS Podcast. Sekali lagi pesannya nih. Oke, sekali lagi untuk pesannya ke para remaja. Iya. Izin baik untuk teman remaja, jangan lupa saksikan YS Podcast ya. Ini penuh inspirasi. Pesan buat teman-teman remaja semua, satu, jadilah teman bicara untuk teman kalian. Kenapa? Karena dengan begitu kalian bisa saling menjaga, saling menguatkan, saling melindungi, dan saling memberikan support untuk teman kalian sendiri. Kenapa? Kalau nggak kita, siapa lagi akan menjaga teman-teman kita? Yang kedua ya, satu, dampingi mereka apabila mereka terdampak, kena masalah ataupun dalam situasi tertekan. Dampingi, tidak perlu harus memberikan ceramah yang macam-macam. Dampingi, duduk dan mendengarkan apa yang mereka ceritakan. Dan yang terakhir, kalau memang memungkinkan, kalian bisa mendatangi tenaga profesional dan menemani teman kalian yang terdampak ya. Mudah-mudahan kita semua terlindungi dari segala masalah dan selalu sehat jiwa. Amin. Selalu sehat jiwa. Nah, karena yang Dokter Emirat ya sehat fisik, karena ini sehat jiwa. Oke, sangat luar biasa. Saya culik waktunya sebelum cuti ini. Sebetulnya mau berlibur ini. Mau waktu ke keluarga dulu. Oke, saya curi waktunya Dokter Diat. Terima kasih luar biasa. Sukses selalu, memberikan suasana nyaman, memberikan pelayanan kepada masyarakat kita Dokter Diat. Oke, sahabat YS Podcast, ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Mungkin nanti jika tidak perlu harus menunggu kasus, kita akan ketemu Dokter Diat. Jadi ada ilmu-ilmu baru, yang fenomena yang berkembang, nanti saya janji saya akan duduk lagi sama Dokter Diat ke depan. Oke, ketemu lagi di YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.